Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Berjumpa warahmatullahi. kembali dengan podcast Pledoi TV. Kali ini saya masih bersama eh, Bunge, Kung TGH, Kung Teguh, dan Kang bersama itu Kang Ito. tetap ya. Saya sendiri Waji. Biasa untuk kali ini. Kayak loro dewi namu. Ya, soal ini kan saya harus imbang kan. Oke, kali ini kita akan mencoba membedah materi terkait dengan Bandara Internasional Doho Kediri. Kenapa? Kenapa? Karena selama ini ada kita sebenarnya masyarakat Kabupaten Kediri ini sudah menunggu kapan sih Bandara Doho Kediri ini sedang dioperasikan. Karena ada yang pengen sekali jajal bertamasya ke Bali, ada yang pengen mencoba untuk pergi ke Jakarta. Nah, untuk kali ini mari kita bahas mulai A sampai Z kenapa Bandara Internasional Doho Kediri molor. Kira-kira menurut sampean ya apa Kung Teguh? Iya, terima kasih. Menurut pengamatan saya, ini pengamatannya pengamat warung kopi. Iya, ya. Jadi jangan dibuat acuan dan jangan dibuat satu keputusan untuk publik, tidak. Iya. Iya gitu. Bruce. Molornya Bandara Internasional Doho Kediri itu ada berbagai aspek. Bener. Dari segi aspek politik. Ada. Iya. Ngeri. Iya. Terus ada aspek sing terkenal sama B2B. Gitu. G2G. Oh, ya wes. Nomor 2. Kita kayak kerungu soalnya deh. Katanya lagi ngetren. G2G. Iya. Kemudian yang ketiga dari faktor internal. Oke, tak wes Oke. no. Kalau kita jelasin di sini, Ya, kok tak bantah. bukan tak. Oh iya, cak kene. Ya wes, kalau Iya, tak. terjadi pro kontra apa? Loh iya. Sing pertama tadi ada apa? Gak apa santai bro. dari- Awal dhewe iki apa yang kita omongkan di Segi sini politik. tuh Ya, politik Gak, piye? awal Kan ja- itu dikupas. Iya. Oh, iya. Artinya begini, ketika awal dhewe podcast di sini ini sebenarnya tidak punya implikasi yang bersifat nasional atau internasional. Oh. Awal dhewe kan ya wong cilik tuh bro. Dan Iki tidak omongane menjelaskan. warung Oke, kopi, lanjut. omongane wong desa. Wis santai los. Dan Politik piye politik? Politik apa? Itu Ben Jadi lagi secara politik Daerah. itu. gitu. Ya, engko tak jelas nih. G2G. Dan secara Internal. internal. Ya, wes dah jelas no. Wah, omong aku jawab Iya, wes dah Iya. jelas no. Ditunggu lah tak. Jadi yang pertama politis. Secara politis ini dulu pertama kalinya itu sing duwe konsep pertama kali di sini kita terbuka kembali masalah politik jelas nun sewu dari idenya kader-kader PDI atau orang-orang politikus politik PDI. ngeri man. Ya, Analisamu kok bisa seperti itu? karena begini, bibit KWT Bandar ini yang memunculkan adalah bupati sebelum Mas Dito ya, sebelum itu. Pak Tris. Nah, ya siapapun aku kurang ngerti. Ya. Bupati inilah Sutisno, ya. yang memunculkan ide-ide bandara. Adanya bandara di Kediri. Kemudian sekarang usum hilirisasi eranya Pak Jokowi diteruskan Mas Dito ini. Tapi itu bukan politisnya begini. Kalau bandara internasional Doho Kediri itu sebetulnya dulu termasuk non Jawa ya, bukan PCS. PSN. Proyek Strategi Nasional, PSN. Lah ya PSN. Bukan masuk Bener. PSN. Tapi karena non Sewu waktu itu mesra-mesrane non Sewu PD itu dengan pemerintah mesra-mesranya sehingga bisa merubah Wis sampai semono yo. wong warung kopi ya. Sayangnya iki dina poso, Bro. Gak. Sayangi poso. Analisamu aduh mentok bro. Oh iya. Internasional, Bro. Oh, iya. Internasional. Teman-teman, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat. Teman-teman lupa ya. Oke.
Lah ya, saja ini karena ngopi. Iya wendang, Iya. ayo lanjut review ini kok Politik tadi. kok Pak Jokowi yang mbok sebut-sebut Loh iya bro, karena itu politis, maunya bukan PSN, tapi karena melalui pendekatan yang luar biasa antara G to G tadi, G to G tadi, dan B to G yang ada, B to G ada, akhirnya terjadilah bandara ini menjadi PSN. Kuwi analisa. Itu politis bro. Nah, kenapa tidak sekarang satu ya dua. Terus kedua tadi apa? Karo. G2G ya. G2G. Nah, G2G ini jelas. Jadi sakjane bandara ini katanya sih, tapi A1 ini yang membuat, yang mempengajukan apa biaya dan lainnya kan bukan dari pemerintah saja. Dari swasta lah. Berarti kan Kuwi jerak G2B. G2B. Saya tahu sebentar. Memang kan G2G Ya, ya. Karena pemerintah daerah kan jadi G itu, government lah. Iya. Itu B, bisnis itu lah. Iya. Itu antara government to government juga ada, bisnis to bisnis juga. Tapi karena ngene nyon sewu, ini perlu saya luruskan. Kalau kita membuat istilah B2B itu bisnis to bisnis. Kalau G to G, G to G itu pemerintah antar pemerintah. Tapi ketika awake dhewe iki berbicara masalah bandara internasional Doho Gerdiri ini, tentunya kita akan berbicara G2B, business to government. Bisnisnya, karena itu dulu yang awal-awal embrionya untuk mendirikan bandara itu memang perusahaan terbesar gudang garam, sehingga ditangkap oleh pemerintah menjadi PSN. Nah, gitu Mas, itu ya. Ini langsung langsung aja. Kowe lek nutuk niku akeh. Akeh mbok Pak dhewe. Maksudnya durasinya ono. Wis sitokas lagi. Ora wis dijawab ben gak lali. Sampeyan mau ngomong bahwa ini adalah G2G memang benar. Karena memang pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten daerah. Karena semuanya kan sesuai RT RW kabupaten, benar. Tapi ingat bahwa Bandara Internasional Kediri itu apa yang dikatakan Kang Haji benar, murni investasi swasta milik Gudang Garam, PT Gudang Garam yang sampai saat ini hampir habis 10 triliun, bayangkan. Ini murni bisnis, murni swasta, dan regulasinya milik pemerintah. Kenapa molor hubungannya tadi politik tadi? Ya memang mungkin benar juga. Karena awalnya suhu politik Pak Jokowi kan dulunya memang kader PDI Perjuangan. Oh, saiki gak ya? Sekarang masih. Sekarang juga masih. Jadi ya masih nyatanya KTA-nya belum dikembalikan, tapi kan kita tahu bukan rahasia lagi bahwa hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan kan lagi hangat-hangat panas panas. Jadi mungkin ada benarnya juga. Stop sih. Jokowi kan jaringan PDI nih sih. Jadi kurunya kabarnya pengen Golkar. Oh, itu kabar. Tapi yang nyatanya sekarang ini bahwa Pak Jokowi itu masih memegang KTA PDI Perjuangan. Tapi sekarang sudah tidak akur lagi, makanya mungkin itulah molornya. Mbok prediksi tadi politisnya tadi seperti itu ya bisa juga tidak sama toh. Ya pemain dalam, tapi untungnya gak ada pengadilan ya. Pengadilan harus ada satu. Tidak. Terus sekarang aku tak omong sebentar. Lanjutnya internal tadi. Jadi keputusannya ya bisa. Emang teluan manu eker-ekeran. Benar kan toh? Ya bisa, tidak bisa. Ya. Untungnya kita tidak dalam pengadilan. Kalau dalam pengadilan kan tidak bisa gini. Harus yes or no kan gitu. Nah, oke lanjut. Loh lanjutnya dirimu rombot tutup internal piye lho. Bisnis to wis government. Lah sekarang kan internal katamu. Nah, sekarang sudah yang G2G sudah, G2B sudah, sekarang masalah internal sing mbok jano tadi. Internalnya tadi sebetulnya sejak awal. Sejak kira-kira tahun yang kemarin harusnya sudah diumumkan. Masih kan sebetulnya masih apik. Jadi masih antara Pak Jokowi dengan pemerintah dengan
gudang garam lah, dengan penelitiannya masih baik. Itu sudah mulai gesekan tuh internal. Karena apa? Jelas-jelasnya. Internal itu sebetulnya kembali lagi ya, proyek Bandara Internasional Doha Kediri itu bukan klasifikasi PSN. Inilah yang internal awalnya. Nah, tapi mergose api kemulah jadilah PSN. Nah, bareng PSN buyar tukaran lagi mau minta masuk internal tadi. Internalnya bukan internalnya Gudang Garam ya? Oh berarti? Bukan. Kalau Gudang Garam no problem, karena dari segi financial, dari segi apapun teknis dananya Gudang Garam sudah berarti begini. Bisa dikatakan ini PT Gudang Garam yang dirugikan ya? Agak ngomong ya. Pak Jokowi agak ngomong ya. Ya, bisa juga seperti itu. Tapi yang jelas upaya untuk segera dioperasikan itu diharapkan semuanya. Semuanya sudah berjuang. Seperti apa yang kemarin dikatakan oleh Pak TJ Gubernur Jatim, Pak Adi Karyono, itu sudah mengatakan bahwa Bupati Kediri Mas Dito sudah meminta beliau PJ Gubernur itu untuk menyampaikan ke pusat, segeralah Bandara Internasional Doha itu dioperasikan karena sudah siap, sarana prasarannya sudah siap. Menurut informasi kan begitu. Jadi informasi yang berkembang itu yang terakhir justru yang mengeluarkan statement itu dari PJ Gubernur ya. PJ Gubernur bahwa pertengahan bulan puasa ini, jelang Lebaran ini itu sudah beroperasional. Nah, kenapa kok masyarakat terus? Ini karena masyarakat kan niteni toh. Awalnya itu Desember 2023. Setelah itu Januari, Februari. Terus sekarang ini sudah Maret. Ini sudah molor berapa bulan. Nah, yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat Kediri Raya, ini jangan-jangan ada secara teknis ini memang belum memenuhi standar, belum memenuhi syarat untuk operasional. Bandara Kertajati, Majalengka ya? Majalengka, seperti itu yang menjadi kawan. Tapi itu disembunyikan. Nah, ini yang jadi kecemasan dari teman-teman, dari orang-orang Kediri lah. Baik orang yang pebisnis, baik yang suka traveling, baik yang suka pengen mengetahui bagaimana rasanya Kediri itu memiliki bandara internasional. Ini sebenarnya sangat berharap sekali bandara itu cepatnya segera. Seperti saya sendiri, kita sama Kang itu ini sudah ngomong awal, pokoknya kinggo bandara Kediri ini operasional, langsung kita ke Bali. Kamu cek? Melok ora. Ini B2B kok. B2B. B2B kok. B2B. Nah, ini sebenarnya perasaan dari orang-orang Kediri kebanyakan mungkin seperti saya. Karena apa? Jaga nih siji. Kuwi biasanya operasional pertama itu mesti ada beberapa diskon. Alah, golek diskon. Lah iso no wong desa kowe. Ya, terus itu ini prediksi saya ya. Makanya untuk mengobati kejengahan warga Kabupaten Kediri itu sejak 4 Februari lalu 2024 PT Angkasa Pura I itu membuka bandara untuk umum. Nah, untuk umum itu hanya wong mlaku-mlaku. Carane ngabuburit lho, Bro. Nyatanya memang senang sekali. Saking membludaknya sampai harus memakai eto. Ini saking membludaknya di dalam untuk mengatur itu. Saya yakin itu orang Kediri. Orang Kediri. Dan juga dari orang luar loh, banyak kemarin itu. Kemarin saya juga ke sana. Orang luar. Luar negeri. Gitu. Makanya itu mungkin untuk mengobati kerinduan masyarakat Kabupaten Kediri, bandara ini piye toh, ternyata memang mengagumkan, luar biasa Gudang Garam. Dan lagi ini upaya Mas Dito juga bahwa di bandara itu, di lingkungan bandara itu sudah ada stand untuk produk UMKM. Nah, ini sudah disiapkan. Luar biasa. Hanya nanti kalau misalkan sudah beroperasi, semuanya sudah ready. Terus, itu seperti itu. Ini menurut informasi untuk tahap awal ini membuka 6 jalur penerbangan ya.
siji tak titeni ya. Denpasar, bro. Oh, Denpasar. Kediri Denpasar, Kediri Jakarta, Kediri Balikpapan, Kediri Palembang, sitok sing loro Kediri Banjarmasin, sitoke kurang sitok apa? Kediri kono ndi? Batam. Batam. Maklar. Gak apa-apa. Ini nanti bisa dikoreksi di komentar. Begini persoalannya, domongnya awake dhewe duwe cita-cita. Siji le Bandara Kediri itu awake dhewe pengen jajal ning Bali. Pengen jajal ning gone Batam ya. Pengen golek HP sing apik. Promosi. Lho promosi tiket mesti ada itu. Akan tetapi hari ini masih berharap-harap piye gitu loh ya. Ya semoga aja upayanya Pak PJ Gubernur Jatim, Pak Adi, yang katanya sudah menyurati Seknek, nanti harapannya Pak Jokowi itu yang akan meresmikan, harapannya seperti itu. Nah ini kalau Pak Jokowi meresmikan, balik lagi misteri Kediri. Amangkurat. Enggak, artinya begini. Jadi kalau menurut pandangan saya, yang terakhir pandangan saya itu, kenapa molornya ini, karena ada unsur magis. Unsur magis. Magicnya. Iya, karena apa? Begini. Karena apa? Karena apa? Ini kalau itu otomatis sudah sejak awal direncanakan yang meresmikan itu adalah Presiden Jokowi. Kenapa sampai sekarang nggak berani? Ini waktu kan pelantikannya presiden kan tanggal berapa itu? Oktober lah. Oktober selama mulai Maret sampai Februari itu atau lama sekali. Dan banyak intrik-intrik politik toh, pemakzulan, angket, makanya untuk pertama tadi atau itu untuk menyiasati itu. Bukan, kalau menurut saya bukan. Tapi yang jelas saya unsur magis. Saya yakin orang yang namanya Pak Jokowi itu sangat Jawa. Jadi Jawa, dia memahami betul bahwa Kediri ini masih wingit, gitu loh. Sehingga secara kalau kita berbicara mistis itu NMPR, bro. Karena apa? Karena siapapun pejabat yang berani ke Kediri menginjakkan kaki di Kediri itu mesti buah piye carane dengan cara apapun dia mesti lengser. Nah ini saya yakin kurang ya kurang saksi kaya kurang saksi lah seperti Pak SBY dulu kan gitu. Mau ke Kediri nang Gunung Kelut itu lewat Wates lewat dari Malang. Saya khawatir itu ya kejadiannya seperti itu. Jadi ada unsur mistisnya. Apapun bentuknya Kediri ini masih wingit. Kediri ini masih gawat bagi pejabat. Posisi bandara itu di tengah-tengah Kediri. Ya itu kan analisis kita. Saya kan tidak salah tadi menyampaikan. Ada unsur politis pertama. Itu kan unsur mistisnya ya. Secara real saat ini politis juga bisa loh. Karena apa waktu itu Pak Jokowi masih ngene. Saya kira selain itu juga yang dikatakan Kang Haji mistisnya masih kuat itu karena sudah terbukti pejabat siapapun yang ke Kediri pulang ke Jakarta pasti ada masalah. Menurut saya lagi bandara internasional ini kan menjadi ikon bagi daerah Kediri. Ini di tahun politik bisa mengarah kemana-mana loh. Dibuat media, dibuat tunggang siapapun lah. Cara zaman saya ini gorengannya enak. Ini buat gorengan untuk mendekati pilkada. Tapi ini ikon. Makanya bandara harus selesai tahun ini. Oke. Kalau begitu kayaknya untuk pandangan Kediri masih wingit ini kelihatannya masih asik dibicarakan khususnya untuk Kediri. Nah, bagaimana kalau nanti episode berikutnya kita akan mencoba membahas khusus diskusi ini, podcast ini yang membahas khusus tentang Kediri yang masih wingit. Oke ya. Bahwa dia gunakan dukun benawang. Bahwa dia dukun. Baik, kawan. Kayaknya kita lebih semakin hari semakin seru diskusi di podcast Pledoi TV ini. Dan untuk kali ini kita cukup sekian dulu. Insya Allah pada next time berikutnya kita akan mencoba membedah materi-materi yang lebih dahsyat lagi
mungkin diantaranya Kediri masih wingit dan sebagainya, tunggu saja. Untuk kali ini saya Aji, Kang Haji, mohon pamit dulu dan kita akan berjumpa kembali untuk episode berikutnya. Tapi jangan lupa like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.